Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah perpajakan. Perkenalkan, nama saya Kalisa Eka Ramadhani dengan NIM 64241999. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil pembahasan kami mengenai analisis penerapan pajak PB1 di salah satu bidang usaha kuliner di Saji Resto dan Cafe. Melalui presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang pajak daerah dan pajak restoran, dasar hukum yang mengatur, hingga perhitungan pajak restoran berdasarkan data yang nyata dengan data objek yang kami teliti. Harapannya, materi ini akan memberikan gambaran tentang cara perhitungan pajak restoran di salah satu bidang usaha. Baik, untuk selanjutnya kami akan mempresentasikan terlebih dahulu pajak daerah dan pajak restoran. Pada slide kali ini, saya akan menjelaskan tentang pajak daerah. Pajak daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh orang pribadi maupun ke badan usaha yang berada dan beraktivitas di bidang usaha di wilayah daerah tersebut. Pajak daerah ini diatur oleh undang-undang dan peraturan daerah, dan hasilnya akan digunakan untuk membiayai semua kegiatan pemerintah di tingkat wilayah daerah. Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah untuk melakukan atau melaksanakan otonomi daerah serta pembangunan yang berada di tingkat lokal. Melalui pajak daerah ini, pemerintahan akan memperoleh hasil asli dan PAD yang kemudian digunakan untuk membangun sebuah infrastruktur, pelayanan publik, dan fasilitas masyarakat. Pada slide kali ini saya akan menjelaskan tentang pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penyajian makanan dan minuman yang akan dijual kepada para pengunjung. Pajak daerah ini merupakan salah satu pendapatan asli daerah atau PAD yang akan digunakan untuk membiayai semua program pemerintah daerah. Sebagai salah satu penyumbang yang cukup penting, pajak restoran yang memiliki omset tertentu dengan dana ini akan diperoleh untuk membangun sebuah pembangunan dan mendukung perekonomian di daerah, khususnya di sektor kuliner. Teman-teman, perkenalkan nama saya Marini Kendrisi dengan NIM 64242120. Di sini saya akan menjelaskan tentang pada slide ini yang pertama dasar hukum pajak restoran. Pada slide ini saya akan menjelaskan dasar hukum yang mengatur pajak restoran di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada pemerintah daerah, termasuk pajak yang dipungut atas kegiatan usaha restoran. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010. Peraturan ini menetapkan jenis-jenis pajak daerah, dan salah satunya adalah pajak restoran yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD. Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD. Undang-undang ini memperbarui pengaturan sistem pajak daerah, termasuk penetapan tarif dan mekanisme pemungutan pajak yang kemudian diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah. Terakhir, peraturan daerah atau perda-perda inilah yang secara teknis mengatur tarif, dasar pengenaan, pemungutan, serta pelaporan pajak. Restoran di daerah tersebut jadi dapat disimpulkan bahwa pajak restoran memiliki dasar hukum yang jelas, mulai dari undang-undang pusat hingga peraturan daerah. Yang kedua, pajak restoran. Pajak restoran merupakan pajak daerah yang dikenakan atas pembayaran makanan dan minuman di restoran kafe, dan usaha jenis tarif pajak restoran pada umumnya ditetapkan sebesar 10% dari nilai transaksi dan dipungut langsung
oleh pihak restoran saat konsumen melakukan pembayaran. Di Kota Depok, pajak restoran dipungut sebesar 10% dari nilai transaksi. Hasil pajak tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah mendorong bisnis untuk bertanggung jawab dalam pemungut dan penyetorkan pajak restoran agar potensi penerimaan daerah dapat dimaksimalkan dan dikelola dengan baik. Yang ketiga, data pajak. Data pajak ini ditampilkan data perpajakan saja resto dan kafe. Wajib pajak terdaftar atas nama PT Amtas Berkarya Indonesia dengan objek usaha saja resto dan kafe. Jenis pajak yang dikenakan adalah pajak restoran atau PB1. Nomor pajak wajib wajib pajak daerah yang dimiliki adalah 3276015055-3XX. Alamat usaha terdaftar di Jalan Raya Citayam Utan, Jaya Gang Widuri, nomor 107, RT 4, RW 5, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Untuk objek pajaknya, restoran ini memiliki kode objek pajak 3276070502011327. Masa pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah bulan Januari 2024. Dasar pengenaan pajak adalah omset penjualan dengan tarif pajak restoran sebesar 10% sesuai ketentuan pajak daerah yang berlaku di Kota Depok. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Melanie Barokah dan saya akan melanjutkan pembahasan dasar perhitungan pajak restoran atau PB1 berasal dari omset penjualan makanan dan minuman yang diperoleh saja resto dan kafe selama bulan 1 hingga 31 Januari 2024. Omset yang dicatat merupakan nilai penjualan sebelum pajak, yaitu seluruh penerimaan yang diterima restoran dari transaksi makan di tempat, take away, maupun minuman yang dibeli oleh konsumen. Data omset ini dicatat setiap hari melalui sistem point of sales atau POS dan direkap menjadi total omset bulanan. Berdasarkan rekapitulasi penjualan total omset penjualan saja resto dan kafe selama bulan Januari 2024 sebesar Rp274.173.000. Nilai omset tersebut menjadi dasar pengenaan pajak atau DPP untuk menghitung pajak restoran PB1. Perhitungan pajak restoran PB1. Pada slide ini dapat dilihat omset penjualan saja resto dan kafe pada bulan Januari 2024 sebesar Rp274.173.000. Nilai omset ini menjadi dasar pengenaan pajak restoran atau PB1. Karena saja resto dan kafe berada di wilayah Kota Depok, maka perhitungan pajak mengikuti ketentuan pajak daerah Kota Depok, yaitu tarif pajak restoran sebesar 10% dari omset penjualan. Dengan demikian, pajak restoran yang terhutang dihitung dengan menggunakan rumus dasar pengenaan pajak dikalikan tarif pajak restoran. Dapat dilihat bahwa dasar pengenaan pajak adalah sebesar Rp274.173.000 dan tarif pajak yang digunakan adalah 10%, sehingga perhitungannya DPP X tarif pajak restoran 10% yaitu Rp274.173.000 dikali 10%, dan hasilnya adalah pajak restoran terutang sebesar Rp24.417.300. Analisis selisih pajak restoran PB1. Pada slide ini, kami menjelaskan selisih pajak restoran atau selama periode Januari 2024 terdapat omset penjualan saji resto dan kafe antara data internal restoran dan data tercatat pada SPTPD Bapenda Kota Depok. Pada data internal restoran, omset Januari 2024 tercatat sebesar Rp274.173.000 dengan tarif pajak restoran sebesar 10%. Pajak terutang yang dihitung adalah Rp27.417.300. Sementara itu, pada data
SPTPD, Bapenda Kota Depok omset yang tercatat adalah sebesar Rp275.670.630 dengan tarif yang sama, yaitu 10% pajak terutang yang dihasilkan Rp27.567.263. Dari kedua data tersebut, terlihat adanya selisih omset sebesar Rp1.499.630. Selisih ini berdampak pada perbedaan nilai pajak sebesar Rp149.963. Dengan demikian, perbedaan nilai pajak yang muncul bukan karena kesalahan perhitungan atau perbedaan tarif pajak, karena tarif yang digunakan tetap sama, yaitu 10%. Selisih ini terjadi akibat perbedaan angka omset yang tercatat pada sistem antara sistem internal restoran, sistem pelaporan SPTPD Bapenda Kota Depok, sehingga menghasilkan nilai pajak yang sedikit berbeda. Baik, perkenalkan, saya Rasela Mulyani dengan NIM 64242278. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tata cara pengisian formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau SPTPD untuk pajak barang dan jasa tertentu atas penyerahan makanan dan minuman. Pada pelaporan ini, wajib pajak terdaftar di Kota Depok, sehingga pelaporan pajak restoran dilakukan melalui Badan Keuangan Daerah Kota Depok dan menggunakan formulir SPTPD Kota Depok. Langsung saja kita isi formulirnya. Di bagian paling atas formulir terdapat kop dari perangkat daerah, yaitu Badan Keuangan Daerah Kota Depok. Di sebelah kanan terdapat kolom nomor SPTPD dan masa pajak. Bagian ini nantinya akan diisi oleh petugas sehingga tidak diisi oleh wajib pajak. Lalu di bawahnya terdapat bagian kepada yang terhormat, yaitu tujuan penyampaian formulir kepada Badan Keuangan Daerah Kota Depok. Untuk alamat lengkap kantornya di Jalan Margonda Raya nomor 54 Depok 16431 di tempat. Selanjutnya terdapat bagian perhatian yang menjelaskan bahwa formulir ini harap diisi dan ditulis dengan huruf cetak benar dan lengkap. Lalu setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan paling lambat 15 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak. Apabila terjadi keterlambatan penyerahan dari waktu yang ditentukan, akan dilakukan penetapan secara jabatan dan akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, kita masuk ke bagian yang diisi oleh wajib pajak. Yang pertama, NPWPD diisi sesuai nomor wajib pajak daerah, yaitu 32 76 01 50 55 3. Lalu NOPD, untuk NOPD boleh diisi, boleh dikosongkan. Pada pelaporan ini, kolom tersebut kami tidak isi. Untuk itu kami kosongkan. Lalu ketiga, nama objek pajak atau usaha diisi nama restoran, yaitu Saji Resto dan Cafe. Lalu alamat objek pajak diisi alamat
lengkap usaha di Jalan Raya Citayam, Hutan Jaya, Gang Widuri, nomor 107, RT 4, RW 5. Selanjutnya, kategori objek pajak dicantumkan bahwa objek pajak adalah restoran. Selanjutnya, pada kolom jumlah omset diisi total omset penjualan makanan dan minuman selama masa pajak, yaitu sebesar 275 juta 672 630 rupiah. Omset ini sebelumnya sudah dihitung berdasarkan laporan penjualan restoran selama bulan berjalan. Dalam proses, sempat ditemukan adanya selisih omset antara sistem pencatatan internal restoran dan sistem pelaporan pajak daerah. Hal ini terjadi karena perbedaan sistem pencatatan seperti waktu pengakuan transaksi atau pembulatan nilai. Namun, untuk tarif pajak yang digunakan tetap sama, yaitu 10%. Lalu, untuk menentukan jumlah pajak terutang, kita hitung dasar pengenaan pajak dari omset penjualan dikalikan tarif pajak restoran 10%, 275 juta 672.630 rupiah dikalikan 10%, untuk hasilnya 27.567.263 rupiah. Lalu jumlah pajaknya sudah ditentukan, itu 27.567.263 rupiah. Lalu selanjutnya pada bagian rekap omset harian, tabel ini berisi omset harian restoran selama 1 bulan. Untuk itu pada tabel ini kami hanya menuliskan beberapa hari pertama sebagai contoh. Pertama di hari Senin bulan Januari 2024, untuk omset penjualan di hari pertama yaitu 15.645.000 rupiah. Lalu di hari kedua, di hari Selasa, Januari 2024, total omset penjualan di 8.708.000 rupiah. Sedangkan data omset hari-hari berikutnya dicantumkan dalam lampiran terpisah. Kemudian di bagian bawah tabel dicantumkan jumlah total omset selama 1 bulan, yaitu 275.672.000 rupiah, 72.630 rupiah. Untuk tarif pajaknya 10% sesuai ketentuan Perda di Kota Depok. Dikalikan jumlah omset
tarif pajak seperti sebelumnya. Jumlah pajak terutangnya sudah ditentukan yaitu 27 juta 567.263. Selanjutnya, terdapat bagian pernyataan. Di sini tercantum, dengan ini kami menyatakan bahwa apa yang telah diberitahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. Apabila di kemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu pada bagian ini diisi tempatnya Depok untuk tanggal di tanggal 12 di bulan Februari di tahun 2024. Lalu di bawahnya langsung dituliskan nama penanggung jawab pada kolom nama jelas yaitu Ale. Selanjutnya pada bagian akhir formulir terdapat kolom diisi oleh petugas yang berisi nomor SPTPD, lalu tanggal penerimaan, serta tanda tangan dan identitas petugas Badan Keuangan Daerah. Kolom ini tidak diisi oleh wajib pajak karena akan dilengkapi langsung oleh petugas pada saat formulir diserahkan. Dengan demikian, pengisian formulir SPTPD pajak restoran telah selesai dilakukan, mulai dari identitas usaha, omset penjualan, hingga pernyataan wajib pajak. Formulir ini berfungsi sebagai laporan pajak daerah yang akan diserahkan kepada Badan Keuangan Daerah Kota Depok sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pelaporan pajak restoran. Selanjutnya, kami akan melanjutkan ke tahap penyetoran pajak, yaitu proses pembayaran pajak restoran berdasarkan jumlah pajak terhutang yang telah dihitung sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lady Suryani dan hari ini nomor 24 2003. Di sini saya akan menjelaskan cara pengisian surat setoran pajak bergerak. Ada di sini ada pemerintah provinsi ada surat keterangan pajak tahun 2024 dan nomor itu hanya kantor pajak yang minta. Di sini saya akan mengisi tentang web teknik sebagai kedua titik ini untuk ini untuk kilometer 150 5 karena untuk pintar program apa itu pagi-pagi itu ada tesnya untuk info pilih itu boleh diisi boleh tidak di sini saya seperti dan selanjutnya dengan bukti pajaknya yaitu lagi resto
Nama pajaknya ada di dalam ketentuan. Misalnya, yang ini untuk menyetorkan berdasarkan masa pajaknya itu pada bulan Januari tahun 2024. Di sini ada tulisan. Ini kalau di sini ada kode rekening itu ada itu simpel juga. Ini ada di melewati di tanggal 24 untuk mencari spesifik gerbang. Di sini ada nama pendaftar yaitu dengan atas nama saya dan di sini diterima oleh petugas pajaknya pada tanggal 12 Januari pada untuk transaksinya registrasi tanda tangan itu hanya petugas dokumen sendiri yang bisa terus dan terima kasih. Selanjutnya, kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data omset penjualan saji, resto, dan kafe pada bulan Januari 2024 tercatat sebesar Rp274.173.000, sehingga pajak restoran yang dihitung sebesar 10% adalah Rp27.417.300. Pada sistem pajak daerah, pajak terutang tercatat sebesar Rp27.567.263. Perbedaan angka tersebut muncul karena adanya selisih pada nilai omset yang tercatat pada laporan internal angka omset yang terdata pada sistem pajak daerah, sehingga keseluruhan saji, resto, dan kafe telah melaksanakan kewajiban pajak restoran atau PB1 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai saran, saji, resto, dan kafe diharapkan dapat terus mempertahankan ketertiban administrasi dalam pencatatan setiap transaksi serta pengelolaan pajak restoran PB1. Pencatatan omset penjualan yang rapi, lengkap, dan terdokumentasi dengan baik sangat diperlukan agar proses perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak daerah dapat berjalan
dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, koordinasi yang baik antara pihak restoran dan pihak pemerintah daerah perlu terus dijaga, sehingga data yang digunakan dalam perhitungan pajak tetap konsisten, akurat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian hasil pembahasan kami dari kelompok 2 mata kuliah perpajakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.